Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar gelombang 5 Januari 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi agenda 2 tentang akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban pada atasan yang harus dicapai. Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang dipilih. Yang kedua, akuntabilitas horizontal, laporan pejabat pemerintah pada publik. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerja APS dengan instansi. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, yaitu mengacu pada pelaporan kinerja yang dicapai. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder, yaitu masyarakat umum dan pengguna layanan yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerjanya. Mekanisme akuntabilitas mengandung 4 dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, patuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang kedua adalah akuntabilitas proses, yaitu prosedur yang digunakan. Yang ketiga, akuntabilitas program, itu maksudnya program dan alternatifnya. Yang keempat, akuntabilitas kebijaksanaan, yaitu pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Prinsip lingkungan kerja yang terkendali, yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, dan kejelasan, dan konsisten. Kepemimpinan memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Promosi lingkungan yang dapat dilakukan dengan memberikan contoh kepada orang lain. Yang dimaksud example, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Tadinya dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja yang baik, yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya. Sehingga dengan adanya saran dan pemilihan yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai atau solusi. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang dimaksud integritas dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan pada publik dan atau stakeholder. Kemudian tanggung jawab responsible institusi dan responsibilitas perseorangan
memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Kepercayaan atas keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Keseimbangan untuk mencapai akuntabilitas dalam hubungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, kejelasan fokus adalah mengetahui mengenai kewenangan peran dan tanggung jawab misi organisasi kinerja yang diharapkan organisasi dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Yang terakhir, konsistensi menjamin stabilitas karena yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan prosedur sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibatnya melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Maka framework akuntabilitas di lingkungan PNS yaitu tentukan tanggung jawab dan tujuan perencanaan, interpretasi, dan monitoring laporan evaluasi atau masukan. Berikut ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membentuk framework akuntabilitas di lingkungan kerja. Yang pertama, itu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Melakukan perencanaan atas apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan dan feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan yang bersifat kreatif. Informasi data yang disimpan dalam laporan harus relevan, reliable, undisputable, comparable. Konflik kepentingan dalam aktivitas dua jenis konflik yaitu konflik keuangan dan non-konflik keuangan. Cara mengidentifikasi konflik kepentingan, tugas publik dan kepentingan pribadi, potensial proporsionalitas, based of on janji, konsekuensi konflik kepentingan, berkurangnya kepercayaan, berkurangnya reputasi pribadi, lembaga tidak indisipliner, pemutusan kinerja dapat dihukum baik perdana. Menjadi PNS yang akutabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas. Bagi ASN, masih berlandaskan pada prinsip berikut: nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan pertanggungjawaban pada pelayanan publik, kompetensi konstitusi akademik, jaminan perlindungan hukum, profesionalitas jabatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.